WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, singkatnya sahabat Insaf yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Injil hari ini menampilkan ada dua tema besar, yakni pertama, Yesus memberikan prediksi terakhir dan paling rinci tentang pencobaan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan yang kedua, Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus agar Yesus dapat mengabulkan permintaan mereka. Dan saya lebih condong untuk merefleksikan pada bagian kedua, yakni Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus untuk mengabulkan permintaan mereka. Yakobus dan Yohanes meminta agar mereka diberi tempat dan ruang istimewa oleh Yesus, yakni dapat mengapiti Yesus di takhta kekuasaan dan kemuliaan. Dengan melakukan itu, anak-anak Zebedeus tampaknya telah melewatkan semua yang Yesus katakan tentang siapa dirinya. Mereka menyadari bahwa kemuliaan menunggu Yesus. Otoritas yang Yesus tunjukkan dalam pelayanannya akan mengarah pada sesuatu yang besar. Mungkin arahnya ke sebuah pembentukan kerajaan. Dan di situ mereka bersekongkol untuk memanfaatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman muda yang terkasih, kelihatan sekali bahwa Yakobus dan Yohanes ditampilkan oleh Markus sebagai pribadi yang memiliki niat yang buruk dalam tanda kutip. Artinya bahwa mereka mempunyai kepentingan tertentu. Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus untuk duduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka meminta kemuliaan dan kekuasaan. Kelihatan sekali mereka sangat temperamental dan impulsif. Artinya bahwa mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir dampak yang mereka lakukan. Mereka nampaknya egois. Maka tidak heran Yesus juga memberikan respon negatif terhadap mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka pun menjawab, kami dapat. Saudara-saudariku, teman-teman muda yang terkasih, lepas dari semua itu saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat secara berbeda. Hemat saya, kedua tokoh ini bisa dijadikan model dalam perjalanan keberimanan kita saat ini. Mengapa? Yakni kerinduan terdalam mereka yang terselubung, yakni keinginan untuk senantiasa bersama, ada dan bersatu dengan Yesus. Meskipun keduanya kelihatan sekali memiliki kecenderungan yang jatuh pada sesuatu yang bersifat politis dan duniawi, akan tetapi dari motivasi awal mereka memurnikan berkat keterbukaan dan tanggapan mereka. Dengan demikian, mereka dengan tegas menerima tantangan sekaligus konsekuensi yang diberikan Yesus. Apakah Anda mau seperti yang saya lakukan, yang seperti saya alami? Dihina, disesah, dikucilkan, diludahi, dan dibunuh. Mereka pun menjawab, kami dapat. Di sini tampak jelas kerinduan terdalam untuk selalu bersatu dengan Yesus. Boleh dikatakan sebagai tujuan hidup mereka sejatinya adalah bersatu dengan Yesus yang adalah hidup dan kebenaran itu sendiri. Maka dikala mesti menghadapi fenomena yang mencekam, menghadapi rezim berkuasa yang secara otoriter, mengalahkan dan menganiaya orang lain, serta mengandalkan paksaan dan kontrol untuk mempertahankan dominasi dan hak prerogatif penguasa, di mana kepentingan pribadi dan perlindungan diri mengalahkan keadilan.
Sebaliknya, kebesaran di antara mereka untuk hidup sebagai hamba dan budak, meskipun hidup itu berarti menderita, mengalami penindasan di tangan penguasa oleh karena menyuarakan kebenaran dan keadilan. Melayani bukan untuk dilayani, bahkan memberikan nyawa kepada sahabat, kepada siapapun sebagai tebusan bagi banyak orang. Itulah tugas yang mesti diemban oleh mereka, Yohanes dan Yakobus, dan juga kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian ketika mereka bertahan, kelak nanti mereka akan diberikan tempat seperti dijanjikan oleh Yesus sendiri, yakni duduk di sebelah kiri dan kanannya. Tindakan dan perilaku semacam inilah yang membuka selubung rahasia, yakni mereka yang berhak menempati takhta di samping Yesus. Saudara-saudariku, teman muda yang terkasih, Injil hari ini mau mengajak kita untuk memiliki kerinduan terdalam akan Yesus seperti Yohanes dan Yakobus. Sebab tujuan hidup manusia tidak lain adalah bersatu dengan Allah yang adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Agama yang kita miliki sekarang hanyalah sebagai sarana untuk bisa mencapai tujuan kita. Segala tindakan baik yang diajarkan agama, mengasihi sesama manusia bahkan musuh, melayani bahkan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Perbuatan kita tidak hanya tertuju pada kemanusiaan seagama, dia itu seagama, sebudaya, seasal dengan saya, melainkan kepada seluruh lapisan manusia. Maka jangan jadikan tujuan menjadi sarana, begitupun sebaliknya, jangan jadikan sarana menjadi tujuan. Fenomena aktual yang marak terjadi di lingkungan sosial kita adalah menjadikan agama sebagai tujuan, sehingga kadangkala agama dijadikan sebagai untuk memenuhi kepentingan mereka pribadi atau golongan semata. Kemungkinan besar dengan berbuat demikian akan mengaburkan bahkan menghilangkan tujuan kita sebenarnya, yakni bersatu dengan Allah. Yesus adalah milik kita dan Ia mengendaki agar kita tidak hilang daripadanya, melainkan Ia mengendaki agar kita selalu ada dan bersatu dengan dirinya yang adalah sumber kebenaran dan hidup kita. Sekali lagi, jangan membiarkan keinginan jahat kita merampas kebahagiaan sejati kita. Semoga Tuhan membantu kita dan boleh mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita agar kita boleh hidup dalam Dia dan kelak nanti kita boleh bersatu dalam Dia di surga nanti. Terima kasih dan berkah dalam